Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik adik-adik, untuk materi kali ini kita masuk di sistem peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita masuk di materi, ketua kelasnya pimpin doa dulu. Oke, baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu. Avandi, Adiansyah, Alma, Ayo Sahra, Fadil, Baby, Arjun, Ilham Fauzi, Hadir. Muhammad Aksan, Muhammad Ismul, Ferhan, Fikar, Rasmani, Faisal, Farah, Saldi Saputra, Salsa, Harni, Isdayanti, Dimas, Muhammad Akmal. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Belum. Makanya kalau masuk. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita masuk pada materi sistem peredaran darah pada manusia. Oke, baik, sebelum kita masuk pada materi atau penjelasan sistem peredaran darah pada manusia, saya akan menanyakan, nah, apa yang kalian rasakan pada saat berolahraga? Apa? Nah, yang lain? Nah, kepala. Oke. Oke, betul. Beraplaus kepada temannya yang telah berani untuk menjawab. Baik, nah, jantung berdebar itu akibatnya yaitu karena jantung kita akan memompa lebih cepat dan sistem peredaran darah kita akan mengalir lebih keras. Nah, ini dia. Nah, saat kita berolahraga, tubuh kita membutuhkan lebih banyak energi. Nah, energi ini didapatkan dari pembakaran makanan dengan bantuan oksigen untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat. Sistem peredaran darah kita bekerja lebih keras. Nah, kita masuk pada deskripsi sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah, oksigen, nutrisi, hormon, dan limbah metabolisme ke seluruh bagian tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Kemudian fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap sel tubuh mendapatkan oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk bertahan hidup serta membuang limbah yang dihasilkan dari metabolisme. Nah, kita masuk pada struktur sistem peredaran darah. Yang pertama ada darah. Yang kedua ada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga ada peredaran darah pada manusia. Nah, ini dia topik utama kita yang akan kita bahas pada materi kali ini. Langsung saja kita masuk pada
Sel darah putih. Tubuh kita akan pucat. Nah, yang merah ini ada sel darah merah. Nah, oke adik-adik, kalian kan kita kan tadi sudah masuk di bagian-bagian dari darah itu sendiri. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada sistem peredaran darah, nah sistem peredaran darah itu mulai di jantung. Nah, sebelum kita masuk ke jantung, ini ada kita dilibatkan untuk berpikir. Nah, bisa baca? Nah, ayo kita pikirkan. Darah kan dipompakan ke seluruh tubuh manusia oleh suatu organ. Organ tersebut merupakan salah satu organ utama yang berperan dalam sistem peredaran darah. Organ ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Nah, termasuk memompa darah ke seluruh ruangan yang ada pada organ tersebut. Jika kalian ingin merasakan kerja dari organ tersebut, coba sekarang kalian pegang dada kalian. Pegang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berdetak. Nah, tahu tidak? Bagian apa itu? Bagian apa? Jantung. Nah, sekarang kita masuk di bagian jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada jantung. Darah mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Nah, jantung terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada serambi kanan. Ada serambi kanan atau atrium, kemudian ada serambi kiri atau atrium kiri, dan ventrikel atau bilik, ventrikel kiri dan ventrikel kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Nah, di sini ada bagian-bagian dari jantung. Bagian biru yang bercabang ini namanya vena cava. Yang bercabang warna merah ini namanya aorta. Yang biru ini namanya arteri pulmonalis atau pembuluh arteri bagian kiri. Yang kecil ini lihat. Yang kecil ini ada vena pulmonalis atau bagian vena kanan. Di sini ada serambi kiri, ini ada katup, kemudian bilik kiri. Nah, bagian ini ada dinding jantung, serambi kanan, katup intubisidalis atau katup bagian kanan. Ini ada bilik kanan dan ada serambi kanan. Ngerti? Jelas tidak gambarnya?
kalian tidak akan mengerti kalau lewat gambar. Jadi ada video. Oke, baik, sebelum kita masuk di pembagian untuk tugas, dari penjelasan yang di atas ada yang mau ditanya? Oke, Mas, apa pertanyaannya? Mas Nyari? Apa perbedaan sel darah merah dan sel darah putih? Nah, oke, sel darah merah itu tugasnya untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh atau nah, sel darah putih itu untuk membuat masuk ke dalam tubuh kita. Setiap makanan yang mengandung atau kondisi kita tidak sengaja memakan makanan yang beracun, itu tugasnya sel darah putih dia yang mencegah racun ada dalam tubuh kita. Oke. Yang lain? Ada beritanya? Jadi saya anggap semuanya mengerti. Oke. Sekarang kita langsung masuk di tugas pembagian kelompok. Nah, kelompok 1 itu bisa baca sendiri namanya. Ada Febi, Ayu, Muhammad Aksan, Saldi sama Rizda. Kelompok 2 ada Imas, Nur Asmarani, Ismul, Alma sama Fadil. Kelompok 4 ada Ilham Fauzi, Muhammad Akbar, Adiansyah sama Apandi. Oke. Sekarang bentuk kelompoknya. Kelompoknya sudah terbentuk. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, ini tugasnya kelompok 1 yaitu jelaskan dan fungsi dari plasma darah. Berarti jelaskan dan fungsinya plasma darah. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 itu jelaskan dan fungsi dari sel darah merah atau eritrosit. Kelompok 3 itu jelaskan dan fungsinya sel darah putih atau limfosit. Kelompok 4 jelaskan dan fungsinya doping darah atau trombosit. Oke. Sekarang jelaskan tugasnya dan presentasikan hasilnya. Berdiri di setiap kelompoknya saja. Ibu, saya mau bertanya. Oke, nama kelompok 1. Menyapa kelompok 1. Oh, ini. Kalian kan tugasnya plasma darah. Jelaskan dan fungsinya. Terus sebentar kalian tunjuk satu orang perwakilan kelompok untuk berdiri presentasikan hasil dari pengertian dari plasma darah dan fungsinya. Oke, yang lain mengerti semuanya? Oke, apa ya? Apa? Aku dari materi darah. Oke, nah kalian kan kelompok 4. Materi itu keping darah atau trombosit. Nah, tugas kalian itu cari penjelasan dari pengertian dari keping darah dan fungsinya. Ngerti? Terus sekarang sebentar kalian tunjuk satu orang untuk berdiri di kelompok kalian untuk presentasikan pengertian dan fungsi keping darah. Ngerti? Sel darah putih. Ayo jelaskan. Berdiri. Sel darah putih atau Mas nyari supaya dengar temanku. sel darah putih atau leukosit adalah Leukosit. leukosit, komponen darah yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Sel darah putih merupakan garda terdepan dalam sistem kekebalan tubuh. Oke, jadi sel darah putih itu berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Bagus, kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kelompok 4. Kelompok 2. Sudah siap? Ibu. Oke. Apa tadi materinya? Sel darah